Mari kita mulai dengan membahas apa itu Energiewende. Transisi energi Jerman yang dikenal sebagai Energiewende adalah strategi energi dan iklim jangka panjang untuk menggerakkan Jerman menuju sistem energi netral iklim pada tahun 2045. Energiewende adalah proyek ekonomi dan ekologi berskala besar yang mempertimbangkan dampak ekonomi dan sosial yang sangat luas. Komitmen Jerman terhadap Energiewende untuk mencapai emisi gas rumah kaca nol bersih pada tahun 2045 ditetapkan dalam Undang-Undang Perubahan Iklim yang juga menyatakan target pengurangan emisi antara untuk tahun 2030, di mana pengurangan sebesar 65% terhadap tingkat tahun 1990, dan 2040 pengurangan setidaknya 88%. Mulai tahun 2050 dan seterusnya, Jerman bertujuan untuk memiliki keseimbangan emisi negatif yang berarti bahwa Jerman akan menggunakan penyerap alami seperti pohon atau tanah untuk menghilangkan lebih banyak gas rumah kaca daripada yang dipancarkannya. Dalam Undang-Undang Perubahan Iklim pertama, mulai tahun 2019, komitmen nol bersih awalnya ditetapkan untuk tahun 2050, namun pada tahun 2021, komitmen tersebut diamandemen dan dimajukan 5 tahun setelah Mahkamah Konstitusi Jerman menyatakan Undang-Undang Perubahan Iklim Jerman sebagai tidak konstitusional karena mengalihkan beban emisi gas rumah kaca ke generasi mendatang. Untuk mencapai netralitas iklim pada tahun 2045, setidaknya ada 3 hal yang harus dilakukan Jerman. Yang pertama, menghapus bahan bakar fosil dari bauran energinya. Yang kedua, mempercepat penggunaan energi terbarukan. Yang ketiga, mengurangi konsumsi energi secara keseluruhan. Adanya penolakan publik yang kuat terhadap tenaga nuklir, semua pembangkit listrik tenaga nuklir direncanakan akan tutup pada akhir tahun 2022, yang semakin menekankan perluasan energi terbarukan di Jerman. Baru-baru ini, pemerintah Jerman menaikkan target energi terbarukan di sektor kelistrikan menjadi 80% pada tahun 2030. Dalam scene ini, kita akan menjelajahi pemetaan aktor dalam transisi energi Jerman yang dikenal sebagai Energiewende serta dimensi-dimensi yang mempengaruhi proses ini. Transisi energi Jerman melibatkan berbagai aktor yang memiliki peran penting. Mari kita mulai dengan pemetaan aktor. Pertama, kita memiliki pemerintah federal Jerman di bawah kepemimpinan Menteri Ekonomi yaitu Robert Habeck. Pemerintah ini berperan dalam sentral untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan energi. Mereka berkomitmen untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil dan mempercepat transisi ke energi terbarukan. Selanjutnya, ada organisasi lingkungan seperti Greenpeace dan WWF. Mereka berperan penting dalam advokasi kebijakan yang berkelanjutan, melakukan kampanye kesadaran publik, dan mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Sektor bisnis energi terbarukan juga sangat berpengaruh. Perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan seperti produsen panel surya dan turbin angin memainkan peran kunci dalam implementasi Energiewende. Akademisi dan peneliti juga terlibat. Mereka melakukan studi tentang energi terbarukan dan dampaknya serta menghasilkan penelitian yang mendukung pengembangan kebijakan dan teknologi baru. Namun di sisi lain, kita memiliki peran antagonis juga. Hal ini termasuk industri energi fosil yang dimana mereka merasa terancam oleh transisi ini. Mereka melobi untuk kebijakan yang lebih menguntungkan bagi industri fosil dan menentang pengurangan penggunaan energi fosil. Negara-negara penghasil energi fosil seperti Rusia dan negara-negara OPEC juga berperan sebagai antagonis. Mereka berusaha mempertahankan permintaan untuk energi fosil dan mempengaruhi pasar energi global. Pemetaan aktor ini menunjukkan bahwa transisi energi Jerman melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan kepentingan yang berbeda. Protagonis berfokus pada keberlanjutan, sementara antagonis berusaha mempertahankan status quo. Selanjutnya, kita lihat dimensi-dimensi yang mempengaruhi transisi ini. Dimensi pertama adalah dimensi politik, yang dimana kebijakan Energiewende didorong oleh komitmen politik untuk mengurangi emisi karbon dan beralih ke sumber energi terbarukan. Di sini kita juga melihat adanya lobbying dari berbagai kelompok kepentingan termasuk industri energi fosil dan organisasi lingkungan yang mempengaruhi keputusan politik. Dimensi kedua adalah dimensi ekonomi. Transisi ke energi terbarukan memerlukan investasi besar dalam infrastruktur dan teknologi baru. Meskipun ada potensi penghemat biaya dalam jangka panjang, biaya awal yang tinggi dapat menjadi beban bagi konsumen dan pemerintah. Dimensi ketiga adalah dimensi sosial. Masyarakat sipil berperan penting dalam mendukung transisi ini. Kesadaran publik dan dukungan masyarakat terhadap energi terbarukan sangat penting untuk keberhasilan Energiewende. Pada dimensi sosial, Energiewende melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait proyek energi lokal. Masyarakat Jerman semakin sadar akan isu-isu lingkungan dan perubahan hingga mendorong dukungan untuk kebijakan energi yang berkelanjutan. Lalu pada dimensi budaya, transisi energi mencerminkan perubahan nilai dan norma dalam masyarakat Jerman di mana keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan menjadi semakin penting. Jerman dikenal sebagai pusat inovasi dalam teknologi energi terbarukan, di mana budaya ini mendorong pengembangan solusi baru dan praktik terbaik dalam sektor energi
energi yang dapat di negara lain. Energi windy juga berkontribusi pada identitas nasional Jerman sebagai pemimpin dalam upaya perubahan iklim global. Hal ini menciptakan kebanggaan nasional dan meningkatkan posisi Jerman di panggung internasional dalam hal kebijakan lingkungan. Selanjutnya, pada dimensi ekonomi, energi windy merupakan transisi energi terbarukan yang memerlukan investasi besar dalam infrastruktur dan teknologi penghematan biaya dalam jangka panjang. Energi windy telah menciptakan lapangan kerja baru di sektor energi terbarukan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan terakhir, pada dimensi politik, energi windy merupakan inisiatif yang didorong oleh pemerintah Jerman yang mencerminkan komitmen politik mengurangi emisi karbon dan beralih ke sumber energi terbarukan. Kebijakan ini melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan dari federal hingga lokal dan memerlukan koordinasi yang baik antara pemangku kepentingan. Jerman telah melakukan langkah signifikan dalam transisi energi dengan strategi yang kompleks dan sinergis antara sektor pemerintah, swasta, dan juga masyarakat. Pertama, mereka melakukan pengembangan teknologi penyimpanan energi dengan investasi besar-besaran dalam baterai grid scale dan teknologi power to gas untuk mengatasi masalah intermitensi sumber energi terbarukan. Selanjutnya, peningkatan fleksibilitas jaringan listrik melalui modernisasi dan digitalisasi jaringan listrik untuk mengelola fluktuasi pasokan dari energi terbarukan. Di samping itu, kebijakan Energiewende berfokus pada pengurangan emisi gas rumah kaca dengan beralih dari energi fosil ke energi terbarukan. Untuk mendorong partisipasi masyarakat, Jerman juga menerapkan insentif finansial untuk energi terbarukan, yaitu melalui subsidi dan feed-in tariff, yang akhirnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta menjadi penting dalam pengembangan infrastruktur dan teknologi energi terbarukan. Mari kita dukung upaya untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Prospek keberhasilan strategi transisi energi di Jerman atau yang dikenal dengan Energiewende menunjukkan tanda-tanda yang menjanjikan meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan. Jerman telah mencapai kemajuan signifikan dalam meningkatkan pangsa energi terbarukan dalam bauran energi sosial yang menggambarkan komitmennya terhadap penggunaan sumber energi yang lebih bersih. Namun, integrasi sumber energi terbarukan ke dalam jaringan listrik yang stabil masih menghadapi kesulitan teknis dan operasional. Selain itu, sektor non-listrik seperti transportasi dan juga industri mengalami hambatan dalam pengurangan emisi, yang menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif. Proyeksi dari beberapa analis menunjukkan resiko stagnasi dalam jangka menengah, menyoroti pentingnya inovasi dan juga adaptasi kebijakan. Meskipun demikian, jika Jerman mampu menghadapi tantangan ini dengan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan prospek keberhasilan jangka panjang dari transisi energi ini bisa menjadi realitas yang lebih dekat. Dengan mengelola ekspektasi secara realistis dan terus mengembangkan infrastruktur, Jerman dapat memperkuat posisinya sebagai pemimpin dalam transformasi energi global.